hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Korupsi, kata ini lagi selalu menghantui negeri yang frustasi. Korupsi, semakin menjadi, apapun terjadi di atas transaksi. Tertangkap bercinta, dihukum penjara. Korupsi berjuta, masih berkuasa. Prinsip imparsial tak berlaku lagi. Siapa punya modal takkan masuk bui. Yo, mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. 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 Kami sampaikan kepada KPK, jangan pernah mundur sejengkal pun. Jadi kami sampaikan kepada KPK, jangan mundur selangkah pun. Dan lagu bertema kritik tentang perilaku korupsi di Indonesia itu yang dinyanyikan oleh teman-teman Nafikula cocok dengan tamu kita kali ini. Mari kita sambut Abraham Samad. Ya, Pak Abraham, terima kasih banyak sudah hadir di acara Ki Candy. Silakan. Pertanyaan pertama. Saya lihat Anda grogi ya. Bagaimana nggak grogi, Bung Andi? Kenapa? Saya lihat Bung Andi ini lebih ganteng dari saya. Sudah mulai ada persaingan di antara kita. Apakah Anda sehat? Alhamdulillah. Jasmani dan rohani? Alhamdulillah. Siap untuk diperiksa selama 2 jam? 5 jam pun boleh. Pertanyaan pertama. Apa yang terjadi pada hidung Anda? Di belakang tadi, Pak Abraham menceritakan sesuatu yang belum pernah saya dengar. Apa yang terjadi pada hidung Anda? Yang ini kan tulangnya keluar ya, Bang Andi. Kenapa? Dulu waktu zaman-zaman SMA, saya suka olahraga tinju. Di pelipis saya ini ada pecah sedikit. Apa itu membuat Anda nggak pernah takut? Salah satunya mungkin. Tapi kemudian yang lebih membuat saya tidak takut mungkin sama saja dengan penonton yang hadir di sini. Kalau kita coba memahami dan mendalami agama lebih dalam, pastilah kita yakin bahwa kita hanya boleh takut kepada Maha Pencipta. Baik, sekarang baru pertanyaan benerannya. Pak Abraham, KPK baru-baru ini mengeluarkan satu pernyataan yang cukup mengejutkan dan ditunggu-tunggu. Pernyataan bahwa dalam waktu dekat KPK akan menangkap seseorang yang sangat kuat, yang untouchable atau tidak tersentuh oleh hukum. Siapa dia? Saya kurang tahu persis dari mana pernyataan ini, Bung Andi. Tapi yang saya ingin katakan bahwa kelima komisioner kita ada komitmen bahwa sebelum kita mengakhiri masa kepemimpinan kita berlima,
maka kita meminta kepada penyidik-penyidik kita yang ada di KPK untuk mempercepat semua proses-proses hukum terhadap orang-orang yang kita duga selama ini punya resistensi, ya, punya kekuatan, baik kekuatan finansial maupun kekuasaan. Itulah yang kita sebut mungkin untouchable, ya. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita khawatir bahwa tidak ada jaminan setelah kami berlima selesai, kemudian dilakukan rekrutmen ulang, maka terpilih orang-orang yang sesuai harapan masyarakat. Karena kita tahu bahwa proses seleksi di KPK berujung pada akhirnya di DPR. Itu yang kekhawatiran kita. Baik, Anda menyebut orang-orang kuat, artinya lebih dari satu itu ya? Iya, kira-kira begitu. Di atas 10? Jadi mungkin susah memprediksi jumlahnya, tapi kita ingin mendorong. Sebenarnya semangat pernyataan itu, Bung Andi, kita ingin mendorong anak-anak kita yang ada di KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang kemungkinan besar kasus-kasus ini punya resistensi, ya. Karena orang-orang ini punya kekuasaan, punya duit dan lain-lain sebagainya. Dan kita khawatir kalau misalnya kasus-kasus ini tidak terselesaikan di masa periode kita, ini ada masalah di periode ke depan kalau misalnya yang terpilih orang-orang yang tidak sesuai lagi dengan harapan masyarakat. Itu yang kita khawatir sebenarnya. Baik, menarik ya kekhawatiran Anda, dan juga menarik juga untuk terus bertanya tentang siapa orang-orang itu. Saya belajar dari penyidik-penyidik KPK untuk pantang menyerah. Ya. Jadi saya akan terus mencari jawaban dari Anda. Tapi sebelum itu kita mau menyaksikan sepak terjang Anda di KPK. Ini dia liputannya. Saya akan tunggu laporan Satgas untuk memberitahu apa-apa saja yang sudah dilakukan. Menjadi orang nomor 1 di KPK bukanlah sebuah jabatan semata bagi Abraham Samad. Baginya, ini adalah amanah yang besar dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan jujur dan berani, Abraham Samad melakukan tugasnya sebagai penegak hukum dengan segala resiko yang akan dihadapinya, menciduk siapapun yang terbukti terlibat dalam korupsi. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Wartawan, wakil presiden, ketua KPK, menteri, rakyat biasa semua sama. Tidak ada privilege, tidak ada keistimewaan. Oleh karena itu semua bisa diperiksa. Sosok Abraham Samad yang tegas dan tak pandang bulu ini menjadikannya orang paling ditakuti oleh para koruptor di negeri ini. Siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi, ia akan menjadi garda terdepan yang akan membereskannya. Saya nggak perlu diminta mundur. 1 tahun, kalau saya tidak bisa berbuat apa-apa di KPK, saya jauh-jauh datang dari Makassar ini. Saya akan mundur dengan sendirinya. Keberanian pria berusia 48 tahun ini tak perlu diragukan lagi. Dalam kepemimpinannya, KPK telah menunjukkan taringnya dengan diungkapnya berbagai kasus besar yang menyeret banyak nama-nama penting di negeri ini. KPK adalah sebuah lembaga penegakan hukum yang independen. Kita terbebas dari berbagai macam intervensi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Abraham Samad bukanlah tanpa halangan. Lembaga yang dipimpinnya ini kerap mengalami perlawanan dari beberapa pihak. Namun dukungan masyarakat membuat lembaga ini semakin solid. Semangat seorang Abraham Samad untuk memberantas korupsi tak pernah padam sedikit pun. Baginya, menjadi ketua KPK berarti harus siap mengorbankan diri. Bahkan, ia mengaku telah mewakafkan hidupnya untuk berperang melawan koruptor. Baik, statement yang kuat mengenai semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Ini juga selalu didengungkan oleh banyak pendekar hukum,
banyak hakim, pengacara, dan sebagainya. Tapi kita juga menyaksikan pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi di bidang hukum, di mana rasa keadilan masyarakat itu terkoyak-koyak. Anda sebagai Ketua KPK masa kini atau saat ini menyebutkan bahwa ada sebagian orang-orang yang selama ini dianggap tidak tersentuh oleh hukum. Saya menebak-nebak, tapi di masyarakat muncul beberapa nama, dan ini sudah muncul ke permukaan di media massa. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah Edi Baskoro atau Ibas. Dalam beberapa persidangan namanya disebut-sebut. Sampai di sini apakah nama ini termasuk yang tidak bisa disentuh hukum? Jadi Bung Angdi, kalau Anda lihat dan mencoba menoreh ke belakang, di masa lalu hampir dipastikan tidak pernah ada seorang menteri dijadikan tersangka oleh penegak hukum yang ada di negeri ini. Dan fakta sekarang menunjukkan KPK sudah menjadikan tersangka 3 orang menteri aktif, bahkan 1 sudah ditahan dan vonisnya sudah selesai. Itulah yang menandakan bahwa KPK tidak pandang bulu. Orang-orang inilah yang maksud saya di masa lalu orang yang tidak akan mungkin disentuh oleh hukum, untouchable. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di masa lalu kita tidak pernah menyaksikan seorang wakil presiden bisa dihadirkan di persidangan. Dan ketika hadir di depan persidangan, Bung Endi bisa saksikan sendiri lewat layar televisi betapa hebatnya jaksa penyidik KPK menghadapi tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Inilah sesuatu yang menurut saya luar biasa yang nggak pernah terjadi di negeri ini selama ini. Mungkin gara-gara itu masyarakat kemudian berharap lebih lagi. Karena kalau contohnya adalah wakil presiden dan kasusnya adalah Bank Senturi, maka salah satu yang juga diharapkan dan dianggap menjadi bagian dari kasus ini adalah presiden. Sampai di sini, apakah KPK punya nyali untuk memanggil presiden dan memeriksanya untuk kasus korupsi? Jadi seperti tadi saya katakan bahwa KPK bertindak itu berbasis pada alat bukti. KPK tidak pernah gentar dan tidak pernah memberikan keistimewaan kepada orang-orang tertentu, sekalipun orang itu misalnya menjabat sebagai presiden. Ya, menarik. Saya akan lanjutkan karena nama yang juga muncul ke permukaan belakangan ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kasus BLBI. Orang kemudian bertanya-tanya, apakah Ibu Mega ini termasuk yang untouchable? Tapi nanti saya akan tanyakan. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Sampai di sini, apakah Ibu Megawati termasuk yang Anda anggap untouchable?